sedikit dulu. Yang itu gimana? Sedikit Masuk bawa dulu. Nanti. Itulah pertama kali kemunculan Jonathan Frizzy sejak ditahan di Lapas Pemuda Kota Tangerang karena tersandung kasus dugaan penyalahgunaan obat keras dalam kandungan liquid vape. Tak ada satu kata pun yang keluar dari mulut Ijong, biasa Jonathan Frizzy itu disapa, usai menjalani sidang perdana pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Tangerang. Penampilannya berubah, rambutnya cepak dan kumis serta jenggot semakin memanjang. Mengenakan kemeja putih lengkap dengan rompi orange tahanan dan tangan di borgol. Saudara terdakwa, nama saudara Jonathan Frizzy, AN1 nomor 10 RT2 RW 7 Lampung Cantak banget Ijong. Nah, Ijong mungkin ada istri tidak datang hari ini, istri pacar mungkin itu. Makin ganteng, jadi kayak siapa ya, kayak bintang dulu tuh ada itu, saya makin ganteng terus dia makin sehat ya, puji Tuhan dia semakin kuat mentalnya, dia juga kita kasih apa namanya, kita kasih inilah, atau mungkin ini lagi mau dipanggil kali, Jonathan. Mulutnya terkunci seolah menyimpan beban berat yang tak bisa dibagi kepada siapapun. Ijong harus menjalani hari-harinya di Hotel Prodeo. Menempati ruang tahanan sempit bersama tahanan lain dalam kondisi tubuh yang tak lagi prima, lemah dan sakit. Inilah babak paling pilu dan nelangsa dalam hidup pesinetron berusia 42 tahun ini. Beruntung kehadiran paman tercinta Benny Simanjuntak seolah mampu menguatkan Ijong yang kini terpuruk. Gimana? Ini sama si Ajak Ijong ya, sama ya. Gak apa-apa, Ijong saya lihat udah kuat, gak apa-apa. Saya juga baru ketemu tadi dia. Saya nggak sedih, biar aja Ijong juga jadi kuat. Itu jadi membuat dia mental jadi betul-betul jadi laki-laki asli gitu loh, yang tahan banting. Karena selama ini dia kan memang agak manja, jadi aku berharap dengan kejadian ini dia bisa tahu mana teman mana musuh. Sempat menjadi pertanyaan kemana Benny di tengah lilitan kasus hukum keponakannya itu kini akhirnya muncul. Bahkan banyak yang menduga jika Benny tak bisa berbuat apa-apa demi membebaskan keponakan tersayangnya itu. Apa yang sebenarnya terjadi di balik diamnya keluarga dan kemana perginya sosok Ririn di tengah badai ini? Ririn belum dulu, kita biar nanti mungkin setelah ada sidang kita baru akan sering jenguk dia. Cuma saya tidak mau membuat kacau karena kan kalau misalnya saya nanti ikut berbicara yang bukan dalam konteksnya nanti bisa kacau karena keadaan waktu itu memang betul-betul memojokkan kita dan Jonathan. Jadi saya mending tidak ambil pusing dulu sementara. Nah saya nggak tahu ini, saya juga aman tapi saya tahu ya, saya tidak tahu bagaimana sampai tuduhan sebagai pengedar farmasi. Saya nggak tahu sampai di situ. Sebab kan si Jonathan itu juga tidak merokok. Ya dia sekali-sekali nge-vape gitu loh. Cuman kan temannya nawarkan, coba aja nanti gue kasih lo bro 10 gitu. Tapi sampai saat itu tidak pernah dipegang si Jonathan yang 10 itu. Tentu saja terkait masalah hukum yang kini tengah melilit Ijong harus diurai dan diselesaikan. Apalagi Benny hakul yakin jika Ijong tak bersalah, apalagi sampai dituding mengedarkan liquid vape yang kandungannya sangat berbahaya. Lantas benarkah Benny menduga jika Ijong memang sengaja dijebak oleh temannya sendiri? Kalau saya pribadi, ini memang dijebak. Saya pribadi mengatakan ini jebak ya, ini dijebak. Dan saya tahu siapa yang jebak. Ya, saya tahu siapa yang jebak karena berapa kali juga saya ketemu itu orang, saya sudah tidak feeling sama dia. Cuman ya, saya tidak mau menyangka, ini kan sudah masuk ke ranah hukum. Biar aja hukum yang membuktikan. Dari edarkan bagaimana, cuman dia tidak pegang sama sekali. Itu kan 10, 50 ditahan, 50 keluar, 10 mau dikasih dia. Tapi tidak jadi, dia tidak pegang. Apa yang mau diedarkan? Itu kan just tip. Ditahan pun karena kebanyakan, bukan karena barang terlarang atau barang keras. Terlepas benar atau tidaknya, Ijong harus membuktikan di persidangan yang cukup lama. Dan yang bikin sesak adalah, dalam pesakitan ini, Ijong harus menjalaninya dalam kondisi yang tak prima. Sanggupkah Ijong melewati ini semua?
Dan bagaimana komunikasi Ijong dengan ketiga anak-anaknya sementara ia harus berada di balik jeruji besi? Rencananya sama mamanya kan? Nah itu gimana? Apakah tahu nggak sih? Enggak tahu. Si Jonathan sering video call kok. Ijong tahu. Ah. Ya, jadi Jonathan itu ya, betul-betul Jonathan itu tadinya itu dia nggak kuat. Tapi kita kasih support, mengatakan bahwa ya ini resiko kok jadi terkenal. Itu aja. Sebenarnya ini bukan masalah besar, tidak masalah besar. Besar karena Jonathan namanya besar, itu aja. Karena Jonathan terkenal, jadi dinaikkan. Dalam beberapa kesempatan kita berbicara dengan Ijong pun, dia dia yakin bahwa ini bukan narkoba. Ya, itu satu hal dulu. Dia yakin ini bukan narkoba. Nah, apakah itu mengandung zat-zat yang lainnya? Itu ya nanti kita lihatlah pengetahuan dia.